Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng kita anak-anak kelas SD. bareng gue Nino. Nah, dan gue ditemani teman-teman gue, yaitu ada Dinda, Hai. ada Maudi, Hai. ada Ratna, dan ada Rizky. Hai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik banget dong. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas salah satu model pelajaran terpadu, yaitu model 3D alias model untayan. Nah, mumpung kalian di sini, mari kita mulai bareng-bareng yuk. Nah, gue mulai dari Maudi dulu. Gimana nih, Nol? Nah, mau apa sih konsep dasar ya ketika lo tuh mendengar kata 3D? Oke, Nol, kalau kita merujuk ke teorinya Fogarty 1991, itu tuh diibaratkan kayak kaca pembesar. Nah, di mana kita memfokuskan atau memperbesar ide-ide besar dari konten materi pelajaran melalui pendekatan metakulikuler. Nah, metakulikuler. Nah, istilah itu agak berat ya bagi orang-orang yang baru mendengar di sini. Indah, coba dong terjemahkan ke dalam bahasa terang kita. Oke, jadi istilahnya gini guys, lebih gampang dipahami gitu ya. Jadi sebenarnya model itu sendiri itu fokusnya sama keterampilan, berbeda sama model yang lain. Sedangkan model yang lain itu fokusnya sama materi pelajarannya. Jadi nanti keterampilan ini tersebut bakalan diuntai ataupun dijahit ke satu benang merah. Jadi nanti benang merahnya itu yang bakalan mengaitkan ke keterampilan tersebut dari mata pelajaran yang bakalan digabungkan ke keterampilan tersebut. Nah, iya benar banget. Jadi siswanya nggak cuma belajar teori, tetapi juga belajar soft skill dan juga cara berpikirnya secara bersamaan tanpa mereka sadari. Wah, menarik ya. Tapi jujur, kalau sekedar cuma teori saja itu agak abstrak gak sih? Nah, ada contohnya nggak jika model ini diterapkan di konteks sekolah di Indonesia? Biar kita dapat gambarannya. Ada banget, no. Jadi kita bisa ambil contoh menggunakan keterampilan berpikir. Jadi spesifiknya itu fokus pada problem solving atau pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah di sini itu kita jadikan untayan atau benang merah di beberapa mata pelajaran sekaligus. Jadi contohnya gini, pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan, siswa ini diajak mengidentifikasi masalah lalu menentukan solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, pada materi teks eksplanasi, siswa ini mengidentifikasi masalah dari bacaan tersebut. Selanjutnya menyampaikan hasil ide atau solusi dengan bahasa yang baik. Selanjutnya pada mata pelajaran matematika, materi penyajian data, siswa mengumpulkan data, menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Selanjutnya menafsirkan data tersebut. Selanjutnya barulah menentukan solusi yang logis berdasarkan hasil data atau angka yang mereka peroleh. Selanjutnya di seni sendiri itu lebih fokus kepada pengembangan ide berkarya. Jadi siswa di sini mengidentifikasi masalah visual, memilih media yang cocok, selanjutnya menghasilkan suatu karya seni sebagai solusi kreatif dari masalah tersebut. Wah, gokil ya. Berarti dalam satu rangkaian pelajaran, siswa dapat konsep dasar dari IPA, bahasa, matematika, dan seni secara terpisah. Nah, tapi benangnya tetap satu, yaitu ada di keterampilan. Benar banget, no. Itu dia kenapa model ini efisien untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau lebih sering kita kenal sebagai HOTS. Nah, tapi tunggu dulu. Dari penjelasan kalian, model ini tuh kelihatan sempurna banget ya. Pasti di dunia nyata itu banyak tantangannya kan? Menurut kalian, apakah ada di model ini plus dan minusnya jika diterapkan oleh guru di sekolah dasar? Nah, kalau plusnya pasti ada ya, no. Siswa itu jadi punya kemampuan metakognitif yang kuat. Nah, mereka itu jadi tahu cara belajar dan pemecahan masalah, bukan hanya hafalannya aja. Benar banget nih guys, tapi selain plusnya juga ada minusnya nih. Kenapa? Karena guru harus betul-betul bisa dan juga kreatif dan paham akan jenis-jenis keterampilan tersebut. Kalau mereka gak paham, nanti mereka bakalan kebingungan buat menguntai si keterampilan tersebut ke benang-benang merah tersebut. Wah, mantap banget ya. Terima kasih semuanya. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Gue Dino selaku host dan segenap tim kelompok 1 SPC pamit undur diri. Semoga sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye.